Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Risti Ayu Utami. Biasa dipanggil dengan Risti. Saya dari kelas E semester 2, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester 2, yang mana tugasnya itu membuat video. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai materi distorsi pasar. Nah, distorsi pasar ini merupakan salah satu mata kuliah di Ekonomi Mikro Islam. Untuk mengetahui apa sih distorsi pasar dan apa saja yang akan dibahasnya, oleh karena itu, ayo kita simak sama-sama. Nah, seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa judul materi yang akan saya bawakan adalah mengenai distorsi pasar. Dalam distorsi pasar akan kita uraikan mengenai yang pertama, apa sih pengertian dari distorsi pasar? Terus yang kedua, apa saja bentuk-bentuk distorsi pasar? Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana cara untuk mengatasi dampak dari distorsi pasar. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai pengertian distorsi pasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasar merupakan wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dimana akan menghasilkan penentuan harga dan tidak adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Akan tetapi realitanya susah untuk ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Dalam kondisi inilah disebut dengan distorsi pasar. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Distorsi yang terjadi dilakukan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Namun, di sisi lain merugikan komponen pasar yang lain. Nah, sedangkan distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sebagai gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan ini muncul dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip pasar ideal sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu seperti keadilan, menghindari mudorot, dan memperhatikan maslahat bagi seluruh komponen pasar. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam juga terfokus pada unsur-unsur moral pada perilaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Maka dari ini, distorsi pasar harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, dalam ekonomi Islam juga menyebutkan bahwa interaksi antara sisi penawaran dan permintaan diwajibkan terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi. Keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan distorsi, yaitu menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan pasar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk distorsi pasar. Dalam Islam sendiri, distorsi pasar atau market distortion dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu seperti bai najasi, ikhtikar, tadlis, ataupun takrir. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan pasar monopoli dan investasi harga. Nah, oke. Jadi, apa itu bai najasi, terus ikhtikar, tadlis, dan takrir? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bai najasi. Najasi adalah menambah harga barang bukan karena ia ingin membeli barang tersebut, melainkan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk membeli barang tersebut. Bai najasi atau dinamakan distorsi permintaan merupakan sebuah transaksi haram. Karena apa? Karena orang yang menjual sudah bekerjasama terlebih dahulu dengan pihak lain supaya memberi pujian pada barang-barangnya yang sedang ditawarkan dengan harganya yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya konsumen tertarik untuk membeli. Jadi,
pihak lain yang menawarkan tersebut sebenarnya tidak ingin atau tidak menginginkan membeli barang tersebut, tetapi ia hanya melakukan penipuan pada orang lain yang sangat ingin membeli barang tersebut. Lalu hal tersebut mengakibatkan false demand atau permintaan palsu. Disebutkan juga kenapa bai najasi itu tidak bolehkan. Nah, ada dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan yang berbunyi, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Mungkin contoh sederhana dari bai najasi tersebut yaitu seperti misalnya ada pembeli yang namanya Amel menawarkan barang di pasar dengan harga 50.000. Nah, Amel ini merupakan orang yang benar-benar membutuhkan barang ini. Kemudian datanglah pembeli lain, misalnya namanya Bunga. Nah, Bunga tersebut merupakan orang yang berpura-pura menawarkan barang tersebut dengan harga 75.000. Nah, karena Amel takut tidak mendapatkan barang dan benar-benar membutuhkan barang ini, maka Amel akan menaikkan penawaran menjadi 80.000 dan pada akhirnya penjual pun akan menjualnya pada Amel dengan harga 80.000. Kedua, ikhtikar. Ikhtikar atau rekayasa penawaran adalah kegiatan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang tinggi di atas keuntungan normal. Ikhtikar juga dapat dilakukan dengan cara menjual barang hanya sedikit untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Terus, mengapa gitu ikhtikar dilarang dalam Islam? Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ikhtikar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada juga para ulama yang berbeda pendapat tentang ikhtikar ini. Namun untuk jenis barang kebutuhan pokok mereka sependapat tidak boleh dilakukan ikhtikar. Imam An-Nawawi dengan tegas mengatakan bahwa ikhtikar terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat Imam An-Nawawi ini sangatlah rasional karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut kebutuhan pokok ini memang harus diklarifikasi mana yang termasuk kebutuhan pokok dan mana yang bukan. Tetapi perlu dirumuskan juga bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk yang kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan ikhtikar. Di antaranya spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka itu harus dilarang. Lalu, apa saja kegiatan-kegiatan yang dikategorikan ikhtikar gitu? Nah, ada 3 unsur. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry bearish. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan yang terakhir adalah mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tadlis. Tadlis merupakan kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi tersebut memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis menurut para fuqaha ialah menutup aib barang. Tadlis bukan perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, tentunya hal seperti ini juga dilarang. Karena apa? Terdapat ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan di antara kedua belah pihak. Maka unsur dari rela sama rela itu dilanggar. Bahkan nih, di dalam Al-Quran sudah sangat jelas dan tegas melarang segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan, yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan kami memikul beban kepala seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Nah, dalam praktiknya, tadlis dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, tadlis dalam kuantitas.
Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan, seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contohnya seperti kita ketika sedang berbelanja online, misalnya dalam membeli skincare. Di dalam aplikasinya terdapat foto atau video mengenai skincare tersebut yang mana satu skincare itu terdapat beberapa produk, atau satu paket itu terdapat beberapa produk skincare. Nah, ketika kita membeli produk tersebut yang mana isinya itu ada 5 buah skincare, dan ternyata ketika paket itu datang, isi yang ada dalam paket tersebut malah menjadi berkurang. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, itu disebut dengan tadlis dalam kuantitas. Yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Nah, tadlis dalam kualitas ini terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk tersebut. Contohnya sama seperti tadi yang sering kita alami, yaitu ketika kita membeli barang di online. Ketika kita melihat foto barang tersebut bagus dengan kuantitas yang bagus, tetapi ketika datang kualitas tersebut malah bertolak belakang dengan apa yang ada pada foto tersebut. Nah, hal tersebut merupakan adanya penyembunyian barang yang cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga yaitu tadlis dalam harga. Nah, yang dimaksud tersebut yaitu ketika suatu produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar. Dan yang terakhir yaitu tadlis waktu penyerahan, yaitu yang dimaksud adalah waktu penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan. Contohnya seperti ada seorang teman yang meminjam uang kepada temannya, lalu ia berjanji untuk menyerahkan hutang atau uang tersebut ketika ia dikasih uang oleh omnya ketika ia ke Bandung. Nah, hal tersebut adalah tadlis waktu penyerahan karena adanya ketidakpastian. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu takrir. Takrir atau bisa juga disebut dengan goror, yaitu bencana akibat resiko atau ketidakpastian. Takrir adalah suatu jenis transaksi yang terjadi ketika terdapat ketidakpastian mengenai kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu penyerahan barang. Jadi, dalam takrir ini tidak jauh berbeda gitu, macam-macam yang tadi disebutkan pada tadlis. Yang mana yang pertama yaitu takrir kuantitas. Contohnya itu seperti misalnya ada seorang petani yang menjual hasil panennya dengan beras yang berkualitas A. Ia menjual kepada tengkulak dengan harga 750.000, tetapi pada saat kesepakatan dilakukan, sawah petani belum dapat dipanen. Nah, dengan demikian terjadi ketidakpastian mengenai kuantitas barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu takrir kualitas. Contohnya seperti seseorang yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungannya. Nah, yang dimana baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas anak sapi yang akan dijual tersebut. Jadi, pada hal tersebut kita belum mengetahui gitu, belum adanya kepastian apakah anak sapi tersebut akan bisa terlahir di dunia ataukah anak sapi tersebut lahir dengan sempurna dan lain sebagainya. Maka hal tersebut disebut dengan takrir kualitas. Yang ketiga yaitu takrir harga. Nah, contoh sederhananya seperti misalnya ada seseorang yang bernama Nisa menjual HP iPhone-nya kepada Santi dengan harga 6 juta rupiah jika dibayar lunas dan harga 8.500.000 jika dibayar kredit selama 9 bulan. Disinilah kemungkinan muncul adanya ketidakpastian dengan dua harga dalam satu akad. Nah, pada kasus ini, meskipun kualitas dan kuantitasnya dari suatu barang itu sudah ditentukan, tetapi ketidakpastian tetap terjadi. Karena apa? Karena harga dari barang tidak jelas dan
antara penjual dan pembeli dalam satu akad tidak menyepakati. Karena apa? Karena harga dari barang tidak jelas dan antara penjual dan pembeli dalam satu akad tidak menyepakati satu harga yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu takdir waktu penyerahan. Nah, contohnya itu seperti misalnya Andre kehilangan motor Beat-nya dan ternyata temannya itu Alex sudah lama menyukai motor Beat seperti yang Andre punya, dan memang Alex tersebut sedang membutuhkan motor untuk bekerja. Andre sepakat untuk menjual motor Beat itu kepada Alex, tetapi motor Beat-nya itu pada kondisi sekarang sedang hilang. Andre bilang kepada Alex untuk menjual motor tersebut dengan harga 10 juta rupiah, sedangkan harga pasar motor Beat itu adalah 12 juta rupiah. Motor Beat tersebut akan segera diserahkan sesudah motor tersebut ditemukan. Nah, pada transaksi ini, karena terjadi sebuah ketidakpastian dalam waktu ketika menyerahkan barang, hal itu karena keberadaan dari barang yang dijual itu tidak diketahui atau sedang hilang. Jadi, hal tersebut termasuk ke dalam takdir waktu penyerahan dan tidak diperbolehkan. Baik, ini adalah materi terakhir yang ada pada pembahasan distribusi pasar, yaitu cara mengatasi dampak dari distorsi pasar. Nah, jadi ada beberapa peran pemerintah terhadap bagaimana cara untuk mengatasi dampak dari distorsi pasar tersebut. Nah, diantaranya yang pertama, pemerintah perlu memastikan dan menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar. Nah, dengan hal tersebut dapat meminimalisir permasalahan dalam persaingan seperti tingkat penyebaran informasi, monopoli, menyelidiki oknum yang melakukan penimbunan, serta melarang kartel-kartel yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan manajemen produksi dan ketenaga kerjaan di sektor publik yang berperan dalam pengelolaan sumber daya publik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan instrumen yang berhubungan dengan usaha aktivitas sektor swasta. Jadi, pada kondisi ini melaksanakan redistribusi faktor produksi, al-hisbah, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lemah, serta menentukan regulasi kebijakan bagi sektor swasta. Nah, telah selesai juga penjelasan mengenai distorsi pasar yang telah saya sampaikan. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa distorsi pasar sangatlah merugikan salah satu pihak dan distorsi pasar juga telah dilarang oleh Islam. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.